Mulut pun berasap ya ngomong. Dingin. Satu hari setelah pendakian Gunung Marapi, saya berkumpul dengan Akamsi atau lebih dikenal dengan anak kampung sini. Kami berdiskusi mengenai pendakian selanjutnya, yaitu pendakian Gunung Singgalang. Seusai berdiskusi, kami pun langsung mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk logistik, karena logistik adalah sesuatu yang sangat penting saat berada di gunung, guys. Pendakian kali ini bakal kita mulai pada jam 3 sore, guys. Sekarang sudah jam 3 sore, tim kami juga sudah berkumpul di pos lapor Gunung Singgalang. Sebenarnya saya sangat lelah karena baru saja turun dari Gunung Marapi. Karena mendapatkan tantangan dari anak Akamsi untuk mendaki Gunung Singgalang yang katanya gunung ini terkenal akan treknya yang sangat susah. Dan ini membuat kami tertantang untuk mendakinya. Kami pun berangkat dari pos lapor Gunung Singgalang menuju pos pendaftaran Sikamsi. Oke, hello semua. Nah, saya sudah berada di kaki Gunung Singgalang dan kelihatan di sana itu Gunung Marapi. Dan kita bakal naik ke atas sana, yaitu ke Gunung Singgalang. Itu terlihat kawan-kawan kita sedang foto-foto menikmati indahnya alam di kaki Gunung Singgalang ini. Akhirnya kami telah sampai juga di pos pendaftaran Sikamsi. Kami pun langsung mendaftarkan tim kami untuk memulai pendakian pada hari ini. Setelah registrasi selesai, kami pun bersiap-siap dan melakukan pemanasan sebelum memulai pendakian. Sebelum memulai pendakian, kami pun melakukan pemanasan dan doa bersama agar selama pendakian tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlihat si gendut Taufik kesulitan memakai carrier karena badannya cukup lebar. Setelah berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan, yaitu pendakian Gunung Singgalang. Di awal pendakian, kami pun dikagetkan dengan trek yang menukik tajam. Di trek awal, kami harus menghadapi anak tangga dan dibantu seutas tali. Syukur dengan ada tali ini sedikit meringankan beban kami. Sungguh tidak mudah melewati trek di Gunung Singgalang ini, di mana kita akan dihadapkan dengan batuan-batuan licin dan tanah-tanah yang licin. Nice. Dalam perjalanan seperti ini, kerjasama tim sangatlah dibutuhkan, di mana kita saling memopang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam perjalanan kali ini, kami pun tergolong banyak istirahat, karena sedikit sekali kita akan mendapatkan bonus. Gini. Naikin carrier. Main lempar. Tapi berat. Iya. Berat. Kami pun melanjutkan perjalanan. Tidak terasa, malam pun sudah tiba. Kami melanjutkan perjalanan pada malam hari. Tetapi sebelum kami melanjutkan perjalanan ini, alangkah baiknya kami istirahat dan makan terlebih dahulu untuk menambah energi di saat perjalanan nanti. Tidur ya duluan. Kami pun istirahat dan makan sejenak. Kami memakan makanan bekal yang sudah kami bawa dari siang tadi. Sembari istirahat, kami pun tertawa bersama-sama, sekaligus mengistirahatkan kaki yang telah menanjak di jalan terjal tadi. Setelah makan, kami pun kembali berkemas, mempersingkat waktu agar kami tepat waktu sampai ke puncak nanti.
Oh iya, di Gunung Singgalang kita tidak perlu takut kehabisan air, karena sumber air di Gunung Singgalang ini sangat berlimpah. Kami pun singgah sebentar, merasakan segarnya air yang diambil langsung dari sumbernya. Karena keburu malam dan anggota tim pun sudah pada letih, terpaksa kami harus ngecamp semalam di sini. Tidak jauh sih dari lokasi air tadi. Kami pun mendirikan tenda dan segera tidur agar pagi-pagi kami dapat melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Singgalang. Bro, gimana perasaannya pagi ini? Mantap bro. Mantap, kenapa? Dingin bro. Dingin. Iya bro. Tapi cerah-cerah aja nih. Tapi dingin bro. Dingin. Wow. Pagi hari ini kami disambut indahnya cahaya matahari pagi. Ini menandakan bahwa cuaca sedang cerah dan kondisi sedang baik-baik saja. Tidak lupa pagi ini saya ngopi, karena kopi dan alam itu segaris, tidak dapat dipisahkan. Tim konsumsi pun sedang masak untuk persediaan bekal kami hari ini. Sehabis makan, kami pun berkemas untuk melanjutkan perjalanan kami menuju puncak Gunung Singgalang. Perjalanan kami barulah 25% dan 75%-nya lagi baru kami sampai ke puncak. Kami pun melanjutkan perjalanan. Perjalanannya dipimpin oleh Bung Rajib, di mana kami menemukan Bung Rajib sedang tertidur pulas di jalan. Ceritanya begini, Bung Rajib sebagai pemimpin, dia terlebih dahulu meniti jalan. Karena lama menunggu kami di belakang, akhirnya dia sempat tertidur nih guys. Ayo gas lagi. Go. Setelah melepas letih, kami kembali melangkahkan kaki agar kami sampai target tepat waktu. Tim kami begitu gagah dan kuat, melangkahkan kaki dengan beban di pundaknya. Dan tak terasa kami telah sampai di Cadas. Sampai guys, baru sampai di Cadas. Dan kita bakal ke Sekarang 1 jam. Jangan. Ayo guys. kemana kita? Mana kita pulang? Ayo. Ke atas sana. Kita menuju puncak. Semongko. Dari Cadas menuju Telaga Dewi, kami memperkirakan waktu kurang lebih 1 jam agar sampai di telaga itu. Pemandangan begitu indah dari atas Cadas ini. Tidak terasa kami telah sampai di hutan lumut. Pohon, batu, tanah, semua dipenuhi dengan lumut. Tidak salah jika hutan ini dikatakan dengan hutan lumut. Jadi kita sudah keluar dari hutan lumut. Di depan kita ini sudah ada telaga. Telaga yang ada di puncak Gunung Singgalang. Tapi ini tertutup kabut nih, belum bisa kita lihat view-nya. Inilah Telaga Dewi yang masih tertutup kabut. Akhirnya kami telah sampai di Telaga Dewi. Namun karena kabut yang tebal sehingga kami tidak dapat melihat keindahan telaga ini. Selamat datang di Telaga Dewi dengan sejuta keindahan di atas Gunung Singgalang. Begitu kami sampai di telaga ini, seketika menghilangkan lelah kami selama pendakian 2 hari. Bukannya langsung mendirikan tenda, kami malah bersantai sejenak menikmati keindahan Telaga Dewi ini. Best moment pun didapatkan oleh 3 Sri Kandi ini, di mana yang awalnya kabut menghilang perlahan menampakkan keindahan Telaga Dewi ini yang sebenarnya. Kami pun makan dan nyantai sejenak di pinggiran Telaga Dewi ini, sembari menikmati keindahan alam yang telah Tuhan turunkan di negeri ini. Oke kawan-kawan, kita lihat itu lagi masang hammock di belakang. Woi, kok kamu dong?
Terlihat Teguh dan Taufik sedang memasang hammock di belakang saya nih guys. Tidak lama setelah itu, udara dingin dan kabut pun datang menghampiri kami secara perlahan-lahan. Ini tentunya memaksa kami harus kembali ke dalam tenda. Halo Taufik, Yo, mantap cuk. gimana pengalamannya dalam 4 hari mendaki 2 gunung? Pengalamannya bagus sih, ya kan. Tapi ada derita-derita sedikit ya kan. Kita kan pemula tuh gimana? Mantap bos, capek bos. Capek, Capek bos, tapi enak bos. tapi enak. Dia capek tapi enak ya kan. Korsal. Ini gunung apa aja sedang kita daki? Merapi Singgalang bos. Oke, jadi Marapi sama Gunung Singgalang itu adalah pendakian pertama kami. Mantap nggak tuh? Mantap bos. Jangan lupa datang. Iya. Rental alat-alat Pendakian sama abang ini belakang ini ya. iya. Akam si Odor. Akamsi Outdoor. Nah, oke nanti Di Pasar Kota Baru ya. wah, pasar Anak Kota Baru. kampung sini. Anak kampung sini. Jadi sewa alat perkemahan untuk pendakian gunung di sini saja. Jadi sudah lengkap. Murah bro. Oke, thank you. Kabut melanda. Ini ada ubi nih. Ini lah. Oh, satu tenda beramai. Demi ngeteh. Ngapa? Dingin boy. Dingin. Pakai cuy kulitnya. Tak cuy. Beneran tak ada macam nih. Baru sehari di Bukit sudah jadi orang Minang nggak? Pakai cuy. Tekajui. Itu kabutnya guys. Dingin luar biasa. Malam pun tiba. Kami segera tidur dan melanjutkan kegiatan di esok hari. Tidak terasa malam pun berlalu. Kami bersiap-siap untuk melakukan aktivitas di hari ketiga ini. Oke, pagi ini kami sedang masak air dulu untuk sarapan, untuk minum-minum, menghangatkan tubuh karena cuaca sangat dingin. Betul gak bro? Dingin sekali bro. Ini sarung 2 lapis, kolor 3 lapis, Dan SB, kaos tangan, ini minyak goreng. beku, Minyak goreng beku. energen beku juga, Ini energen beku, susu beku, air-air pun hampir beku juga. Untuk manusianya nggak beku deh. hati ini juga beku. Hati juga beku ya. Mantap. Mulut pun berasap ya ngomong. Dingin. Dingin nggak bro? Panas bro. Panas. Panas kalau dekat kompor. Jongkoknya. Bego yang nggak jelas aja. Setelah sarapan pagi, kami pun beranjak menuju seberang telaga karena ada lokasi yang sangat best untuk kita foto-foto nih guys. Untuk sampai ke tujuan, kami terpaksa harus mengelilingi telaga ini guys dengan trek hutan lumut yang berlumpur. Akhirnya kami telah sampai ke tujuan, yaitu Telaga Camp Area, di mana lokasi ini lokasi yang sangat baik untuk mendirikan tenda dan untuk bersantai sejenak menikmati indahnya alam di Telaga Dewi ini. Di tepian telaga dengan cuaca dingin, teman terbaik adalah kopi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, karena kopi dan alam itu segaris. Dengan cuaca dingin seperti ini, saya dan Teguh pun tertantang untuk challenge membuka baju. Namun, challenge ini tidak berlangsung lama karena dingin yang sangat kuat tidak mampu kami tahan. Saya benar-benar merasa di negeri awan, di mana kabut tebal dan cuaca dingin menutupi kawasan ini. Di sini saya juga berdoa agar keasrian alam ini selalu terjaga. Alam mampu mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia, namun alam tidak mampu mencukupi kebutuhan satu manusia serakah. Semoga alam dijauhkan dari manusia-manusia serakah.